Umur 17 tahun, tahun 2003, saya sakit kelenjar getah bening. Itu setahun setengah saya menderita sakit. Berat badan saya 27 kilo. Awalnya benjolan kecil di leher. Ini ada bekasnya di leher. Dia pindah lagi ke bawah leher. Dalam tubuh saya ini ada 4 bekas. Yang terakhir di payudara. Waktu itu ayah saya nggak kerja, ya kerja cuma kakak saya sendiri. Mama saya kerja cuma kuli nyuci di rumah orang. Rumah saya ya puji Tuhan nggak besar, nggak ngontrak, kecil, tapi ya puji Tuhan kita punya tempat tinggal. Dan waktu itu ini pecah, keluar nanah, keluar darah. Di sini benjol pecah, keluar nanah, keluar darah lagi. Akhirnya payudara saya hancur dan baunya bau busuk, bau sampah. Saya tidur diasingin di ruang depan karena saya nggak nyalain mereka juga. Itu bau banget, bau sekali. Dan kakak saya putus asa karena dia yang kerja nyari uang. Kemana saja udah berobat, ke alternatif, ke dukun, kemana aja saya berobat, sampai ke debus-debus tuh yang pengobatan yang suka di lapangan saya ikut. Saya mau sembuh, tapi nggak menjanjikan, cuma menjanjikan kesembuhan doang, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya putus asa, saya mau bunuh diri di kamar. Karena saya kalau keluar rumah, saya nggak, tetangga pada bau banget gitu, pada begini tutup hidung. Bahkan sepupu mama saya ngomong, lu mau tau nggak cicir lepra tuh kayak penyakit lu. Kalau saya keluar rumah, saya selalu dikatain. Saya masuk kamar, saya nangis. Besokannya saya pengen keluar lagi karena saya bosen di dalam rumah. Akhirnya keluar, lu mau tau gak ciri ular? Tuh kayak penyakit lu tuh, kayak kulit lu bersisik. Memang waktu saat itu karena panasnya tinggi, jadi semua kulit saya tuh kayak ular bersisik. Semua pada terkupas sampai ke kaki-kaki. Akhirnya saya masuk ke dalam kamar. Saya bilang, ya Allah, ngapain saya hidup? Mendingan saya mati aja. Karena kakak saya juga yang kerja udah ngeluh terus, uangnya habis. Lu mendingan mati aja deh lu. Gara-gara lu tuh sakit, perabotan rumah habis, sampai cowet-cowet mama saya dijualin, penggorengan dijualin. Setiap malam saya mengeluh sakit. Jam 2 malam saya mengeluh, merintih karena saya tidur diasingin di depan rumah. Ini keluar nanah, pokoknya saya menderita selama setahun setengah. Itu sakit, saya diasingin tidur. Setiap malam saya merintih kesakitan, sakit mah, dingin, saya tidur di ubin, yang lain pada di tempat tidur. Akhirnya makanya saya mau bunuh diri. Saya bilang, ya Allah, mendingan saya mati aja daripada saya hidup. Terus saya mau minum baygon udah saya tuang di dalam gelas. Waktu saya mau tuang itu baygon, saya ada yang megang kepala saya udah mau minum itu gelasnya. Ada yang ngebelai rambut saya dan saya dengar suara di telinga saya, aku mengasihimu. Saya langsung merinding, badan saya lihat ke belakang tapi nggak ada orangnya. Dan di saat itu saya pikir setan karena nggak ada orangnya. Terus saya dengar suara, saya keluar rumah. Saya bilang, saya teriak, mak, di dalam ada setan, mak. Di dalam ada setan, di rumah kita ada setan. Diam lu, ada orang pindahan. Ada setan, mak, di rumah kita. Tadi mak dipegang, mak, ada dengar suara. Diam, ada orang pindahan. Kenapa saya bilang itu Tuhan Yesus? Puji Tuhan. Makanya saya bilang saya bangga banget punya Tuhan Yesus. Mama bilang, emang siapa yang pindah, mak? Itu orang Batak, katanya gitu kan. Akhirnya pindahlah orang dari Kalimantan, bukan dari Bekasi. Saya tinggal di Bekasi, tapi yang pindah di samping rumah saya ini itu bukan dari Bekasi, bukan dari Jakarta, dia dari Kalimantan, pindah dari Kalimantan. Akhirnya dia pindah. 2 hari dia dengar saya nangis merintih tiap malam, kan kita satu ruangan. Saya juga bingung, setiap orang yang ngontrak di situ itu orang kesurupan, katanya rumahnya rumah angker samping rumah saya. Setiap ngontrak di situ ada yang kesurupan lah, apa, makanya kok orang Batak pindah di samping rumah saya. Dan saya percaya itu semua karena Tuhan yang bekerja supaya saya mengenal dia secara pribadi. Akhirnya dia malam dengar saya merintih nangis, pagi-pagi dia keluar rumah ngomong sama mama saya, ibu, setiap malam saya dengar perempuan nangis. Siapa ya, bu? Itu tuh Neng, anak ibu, udah dibawa kemana aja nggak sembuh-sembuh, boleh nggak saya lihat? Nah, saya lagi duduk di dalam rumah, posisi saya lagi duduk, dia masuk ke pintu belakang, dia langsung teriak di situ, Tuhan Yesus luar biasa. Aduh, saya dengar nama Tuhan Yesus,
kalau boleh jujur, walaupun saya nggak sholat 5 waktu, tapi karena dari kecil saya diajarin agama Islam itu penyempurnaan, agama Islam itu terakhir. Jadi saya dengar nama Tuhan Yesus itu bagi saya kayaknya, waduh ini orang bawa nama Yesus. Dia duduk di samping saya, dia bilang, perkenalkan nama saya Mama Hana. Dia cerita, kalau saya pindah dari Kalimantan, saya ini orang Kristen. Sebelum saya pindah ke rumah ini, saya berdoa supaya saya dikasih tempat tinggal sama Tuhan Yesus. Dan sebelum saya pindah ke rumah ini, saya dapat mimpi ada perempuan di dalam lumpur katanya. Tangannya, tolong, orang banyak yang lewat di dalam lumpur itu perempuan ini. Tapi orang nggak ada yang pada nolongin. Nah kakak ini nolongin perempuan di dalam lumpur itu, pakai kayu naik, perempuan ini dimandiin katanya jadi bersih. Makanya tadi diteriak, Tuhan Yesus luar biasa. Dia bilang mukanya sama kayak saya yang dimandiin di dalam lumpur itu. Jadi dia yakin banget kalau saya ini pasti sembuh. Nah saya bilang ini orang-orang gila di hati saya. Percaya deh Irma, kamu pasti sembuh kata. Di hati saya ini orang-orang gila, karena saya udah kemana aja gak sembuh-sembuh. Sudah kemana aja, ke dukun, kemana aja tuh pakai namanya obat-obatan, sampai maaf kata kasar ini kotoran air kecil itu saya minum, saking mau sembuh kagak sembuh-sembuh. Akhirnya dia bilang, Tuhan Yesus sayang sama kamu, kakak pindah ke sini gak kebetulan, dia bilang gitu kan. Dia pulang ambil minyak, terus ngomong begini, ini minyak biasa, tapi nama Yesusnya yang luar biasa. Nah itu mama saya bisik-bisik sama saya, itu jangan-jangan minyak babi kali itu Ir, karena kan orang Batak suka makan babi. Jadi akhirnya saya tetap kekeh. Oh maaf, dalam hati saya maaf, saya nggak mau. Mendingan saya mati daripada pakai minyak itu di hati saya, tapi nggak ngomong langsung depan orangnya. Ini minyak biasa. Kalau kamu nggak mau nyebut Tuhan Yesus, sebut aja Nabi Isa. Wah, itu saya dalam hati saya makin bertanya-tanya lagi nih orang. Ya Tuhan, Nabi makin sesat aja nih orang. Akhirnya dia pulang minyaknya ditinggal di atas meja TV. Malamnya saya mau minum obat. Saya yang minum obat aja nggak bisa tidur, apalagi kalau saya nggak minum obat. Itu udah alternatif tuh kayak jamu-jamuan, akar-akaran. Semua obat dibikin habis. Dan saya percaya ini Tuhan juga yang bekerja. Obat semua habis, dari dukun, dari alternatif, semua malam itu habis. Dan saya mau bangunin mama saya, yang ada di muka saya, mati aja lo. Akhirnya saya nggak bangunin mama saya lihat minyak yang ada di meja TV, saya ingat, olesin ya dek pada bagian yang sakit. Kalau kamu nggak mau nyebut Tuhan Yesus, sebut aja Nabi Isa. Saya nggak nyebut Tuhan Yesus malam itu. Saya ambil itu minyak, saya bilang, oh iya ya 25 nabi kan nabi gue itu, Nabi Isa. Saya olesin ini, yang pada bolong, pada bocor. Ini dalam tubuh saya ada 4 bekas, sampai payudara saya itu hancur. Nanti ada fotonya, itu hancur payudara saya sampai gerowak gitu payudara saya. Baunya itu bener-bener bau sampah. Saya olesin, Nabi Isa, sembuhkan saya, Nabi Isa, sembuhkan saya. Itu saya malam tidur kayak orang diselimutin. Kayak saya tidur antara mimpi tapi nyata. Saya tidur ke tempat-tempat orang-orang kaya yang empuk selama 1,5 tahun. Kalau saya ingat